Oh iya, direkam. Ini enaknya sih sebentar, pindah. Oke, saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waduh, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkegiatan ya. Insya Allah sebentar aja sekitar nanti 90 menit untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti teman-teman cukup mendengarkan dulu tanpa harus kita praktik bersama-sama karena mengingat waktu seperti itu. Nah, nanti rekaman ini akan kita rekam dan akan kita upload di YouTube dan misalkan nanti ada tanya jawab, masih ada waktu, kita jawab sesi tanya jawab, misalkan tidak, nanti akan kita buatkan tutorialnya atau misalkan nanti ada pertanyaan yang di luar pembahasan ini dan banyak yang request, ya nanti kita buatkan kegiatan lagi dan gratis seperti itu. Dan tak lupa selawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti termasuk umatnya yang menerima syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin. Untuk teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga amal dan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman. Masya Allah ya, saya melihat eh, di luar prediksi sebenarnya. Saya kira itu nanti yang ikut sedikit, tapi ternyata di sini sudah ada sekitar 200-an yang ikut. Nah, poinnya ini saya mau sharing apa kegiatan yang bermanfaat. Pertama tentang materi instalasi Slim. Ini basic sebenarnya. Lalu nanti dilanjutkan ke custom ya, custom label barcode sesuai keinginan, misalkan dari tinggi, lebar, warna, dan yang lain-lainnya seperti itu. Karena biasanya beda instansi memiliki kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, baik untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman sekalian, kita mulai ya ininya kegiatannya. Ini karena masih ada WA yang masuk, sudah saya stop ya, karena udah dimulai. Baik, install Slim kali ini kita install di offline, di komputer atau di laptop. Dan Slim yang kita install ini adalah Slim 96.1 Boolean terbaru seperti itu. Nah, untuk spesifikasi paling basic ya, ini sepertinya kalau sekolah atau teman-teman yang beli laptop harusnya sudah memadai. CPU-nya kita pakai paling enggak pakai Intel i3 Gen 10 atau Ryzen 3 seri 3000, memori DDR4 8 GB, terus penyimpanan SSD atau NVMe. Saya menyarankan menggunakan SD karena supaya tidak lemot seperti itu, karena kalau pakai hard disk biasanya proses instalasi, proses penggunaannya dia lebih lama. Meskipun secara fungsi HDD, hard disk itu akan lebih awet untuk penggunaannya. Nah, untuk Windows-nya sendiri saya sarankan menggunakan Windows 7 ke atas. Oke itu. Lalu yang harus siapkan itu ada dua master file ya, master file Slim yang bisa di-download di Slim ID dan juga SAM, master SAM-nya seperti itu. Nah, untuk minimum requirement ya, standarnya seperti ini ada apache web server versi 2.4, MySQL 5.7, PHP 8.1, ya GD, PHP GD, PHP GTEK, dan ini insya Allah kalau teman-teman udah pakai SAM 8.1 sudah terpenuhi semua. Memang ada opsi yang lain seperti Laragon, WAM, dan yang lainnya, tapi eh, saya kira teman-teman di sini sangat lebih familiar menggunakan SAM seperti itu. Nah, lanjut. Tadi seperti yang saya bilang, teman-teman nanti misalkan mau praktek, file yang harus disiapkan ada dua, SAM
nanti bisa di-download secara ori di apache-friend.org dan juga master file tersebut di slim.web.id. Nanti akan saya praktekkan satu persatu. Lalu ya kalau poin ketiga kan browser ya. Saya kira teman-teman sudah pakai komputer sudah ada browser semua. Mau pakai Chrome bisa, Edge bisa, atau Penasaran juga pakai nih, juga penasaran Mozilla Mas. juga bisa seperti itu. Jadi untuk browser sih bebas. Atau yang pakai Mac bisa pakai Safari seperti itu. Baik untuk tutorialnya akan kita praktekkan saja secara langsung ya seperti ini. Ada coret-coretan. Hmm, Cara menghilangkan coretannya gimana? Coba ini. Oke. Bentar, bentar, bentar. Oke. Mana pointer, mana pointer. Oke. Hmm. Baik, kelihatan ya. Ini saya buka browser ya. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa mendownload SAM terlebih dahulu. Bisa kita klik SAM di Google seperti itu. Nah, kita klik aja yang paling atas ini. Dia alamatnya apachefriend.org seperti itu. Nah, di sini untuk Slim 9.6.1 Boolean yang terbaru itu saya sarankan paling nggak menggunakan ini PHP 8.1. Kalaupun mau pakai PHP 8.2 bisa, tapi ketika menggunakan SAM versi yang 7 atau 5 itu nggak akan bisa seperti itu. Jadi kita download aja PHP 8.1-nya, lalu kita tunggu, kita klik, kita tunggu proses downloadnya muncul. Oke, ini ya di pojok kanan ya sudah mulai proses download. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai. Ini karena cuma 1 menit kita tunggu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Sebentar lagi. Oke, kita open file. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini itu view. Nah, ini sudah saya download SAM-nya. SAM sudah terdownload. Supaya tidak bingung, saya buatkan folder dulu. Instalasi Slim. Instalasi Slim 961. Oke, ini sudah ready SAM-nya. Lalu selanjutnya kita download Slim. Klik aja, ketik aja di Google Slim sini. Dan kita pilih yang paling atas. Di alamatnya slims.web.id. Nah, di sini teman-teman bisa lanjut ke klik ini, download. Nah, ini kan langsung muncul ada versi 961, ada versi 960, ada versi 95. Nah, ini di sini kan ada PaySlim. Kalau PaySlim itu dia portable. Nah, di sini yang kita praktekkan adalah yang non portable. Jadi yang kita download tuh yang ini, Slim 9 Boolean 961 zip. Ini kita klik aja. Nah, nanti dia akan mendownload seperti itu di pojok kanan atas ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk proses mencari short file master file-nya ya. Karena eh,
banyak teman-teman yang tanya melalui WA gitu, cara mendapatkan file slimnya, cara mendapatkan file SAM-nya bagaimana. Caranya seperti ini. Jadi teman-teman selama ada internet di rumah, ada komputer, ada laptop, bisa dapat. Karena ini benar-benar semuanya gratis. Bisa didapatkan kapanpun, dimanapun gitu, tanpa butuh biaya. Yang penting ada internet. Oke. Nah, jadi kita cukup dengan dua file ini, kita bisa melakukan instalasi Slim. Nah, oke. File master SAM dan master Slim 961 sudah kita dapatkan. Step berikutnya adalah kita menginstal SAM. Dengan kita klik kiri dua kali, ini kita akan muncul pop-up, kita klik yes aja, kita klik OK, next. Nah, next lagi. Nah, untuk di sini bebas mau dipasang di lokal disk mana. Nah, untuk kasus di saya akan memasang di lokal disk E seperti itu. Kita next, dan kita next lagi. Pokoknya kita next lah. Next, next, next sampai proses instalasi. Nah, di sini kadang beberapa komputer itu bisa beda proses instalasinya. Bisa setengah jam, bisa 15 menit, bisa 10 menit tergantung spesifikasi komputer masing-masing. Nah, ini sambil nunggu proses instalasinya, sengaja saya tunjukkan dari nol biar teman-teman tahu kalau prosesnya dari nggak punya apa-apa, download SAM-nya, download Slim-nya seperti itu. Lalu install SAM-nya seperti ini, prosesnya memang agak lama, jadi nggak usah bingung gitu. Nah, sambil jalan instalasinya, misalkan teman-teman Bapak Ibu ada pertanyaan bisa diketik aja melalui kolom komentar ya, di kolom pesan ya. Nanti akan direview, akan direkap topik pertanyaannya oleh Alifa seperti itu. Nanti akan kita jawab di akhir. Jadi misalkan ada 5 pertanyaan yang mirip, kita akan bacakan satu kali. Itu akan lebih efisien dan efektif seperti itu. Jadi boleh mulai dari sekarang teman-teman Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa di eh, chat melalui chat ya, bisa dikirim melalui chat Zoom seperti itu. Ya, seperti ini ya kita tunggu sampai selesai. Oke, open ya, profit ya. Masih proses. Hmm, sebentar lagi. Suara saya kecil atau udah jelas ya? Suara saya Sudah jelas, Pak. jelas ya, oke. Mungkin ada yang tanya kok suaranya kecil, oke, aman. Sebentar lagi kita tunggu. Jadi memang proses paling lama itu instalasi SAM-nya ini ya. Nah, seperti itu. Agak lama memang apalagi kalau komputernya
spesifiknya masih pakai prosesor Pentium atau Celeron atau apa ya, i3 Gen 7 misalkan atau Gen 5 itu akan memakan waktu bisa sampai setengah jam seperti itu. Oke, di sini sudah komplit ya, setup instalasi SEM-nya. Kita tinggal klik finish saja. Kalau sudah berhasil, nanti akan keluar SEM control panelnya seperti ini gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut klik start untuk di Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau udah jalan, dia akan berubah menjadi hijau dan di action-nya ini akan berubah menjadi stop. Seperti itu. Berarti kalau sudah saya klik start, nanti dia akan berubah stop dan di bagian modulnya bloknya jadi warna hijau. Seperti itu, ini udah jalan. Oke, Sam harus di start ya untuk Apache dan MySQL-nya. Harus di start. Nah, setelah di start, kita lanjut buka browser. Bebas di sini ya teman-teman ya. Kita fokus dulu. Nah, lalu kita eh, sebelum browser kita ini pindahkan file slim yang sudah kita download. Maaf, masuk ke SAM, lalu htdoc kita paste di sini. Itu ini taruh sini aja nggak apa-apa. Kembali ke apa browser ya. Kita lanjut ke browser. Kita panggil localhost. Kita masuk ke php-admin. Nah, di sini teman-teman bisa bikin database. Lalu kita buat nama database-nya bebas. Misalkan di sini saya bikin perpustakaan Viki underscore Viki. Kita copy, kita print. Nah, di sini bertambah ya dia. Di sini database-nya sudah ada nih perusahaan Viki. Dan kita masuk, kita klik, dia kosong karena belum ada isinya. Oke, pembuatan database sudah selesai. Kita lanjut ke masuk ke SAM, htdoc. Nah, master file slimnya kita taruh di sini dan kita ekstrak. Karena ini kan masih bentuknya zip ya, kita ekstrak. Nah, supaya file foldernya dia keluar seperti itu. Nah, di sini kita rename, kita samakan dengan ini nama database-nya. Hmm, ini ya. Jadi kan ini nama database yang dibuat di PHP Mamin kan nama ini yang perpustakaan underscore Viki. Nah, di sini file master slimnya juga di rename disamakan aja. Sebenarnya beda nama tuh nggak apa-apa, tapi biar nggak bingung, teman-teman disamain aja ya itu. Nah, ini sudah sama, database sudah dibuat dan masih kosong. Kita new tab, lalu kita panggil localhost slash nama database yang kita buat, kita enter. Nah, maka dia akan ini itu naik aku ya. Nah, maka dia akan muncul user interface untuk proses instalasi slimnya seperti ini. Kita klik get start. Nah, ini kan sistem requirement-nya PHP versinya sudah memenuhi, tapi ada PHP extension-nya yang belum aktif. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Mudah aja. Kita masuk ke SEM control, kita off-kan dulu, klik stop, lalu kita klik config, kita klik PHP ini. Nah, kelihatan ya, nanti akan keluar apa namanya?
Ini aplikasinya namanya Notepad ya. Bebas sih teman-teman mau pakai Notepad biasa apa Notepad plus plus bebas. Nah, di sini kan tulisannya GD not installed ya. Kita aktifkan aja. Kita Ctrl F, klik GD. Untuk mengaktifkannya tinggal titik komanya kita hapus. Seperti ini nih. Kan tadi ada titik koma. Kita hapus. Dah, lalu kita save. File, save. Sudah selesai seperti itu. Lalu kita ulang, kita start Apache dan MySQL-nya. Lanjut ke browser. Di sini kita reload aja. Get start. Oke, ini requirement-nya PHP sudah oke, PHP extension-nya udah semua. Tinggal ZAZ-nya cuman protokol Z3950 ini nanti next next level aja seperti itu. Kalau sudah seperti ini berarti siap diinstal ya teman-teman. Jadi misalkan ada yang merah-merah di atas, perlu dihilangkan dulu notifikasi merah-merahnya ini yang not installed ini. Kita klik next, lalu pilih install. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada pilihan install dan upgrade. Jika teman-teman di instansinya ada yang masih pakai Stream 8 atau Stream 5, kita nanti pilihnya upgrade kalau mau pakai yang terbaru. Tapi ini kasusnya karena install Slim Boolean 961 yang dari awal, kita klik install. Nah, lalu ini perlu ada data yang diisi, database name-nya kita isi perusahaan Vigis. Kita samakan dengan Sam htdoc. Nah, ini kita samakan ya, teman-teman. Jadi kita samakan persis saja biar nggak bingung. Lalu data base username kita isi root. Jadi seperti ini lalu kita tes koneksi, oke, kita klik lagi oke. Oke, di sini lanjut untuk username password itu kan untuk login nanti ketika SIM udah selesai diinstal. Saya isi admin seperti itu. Jadi username-nya admin, passwordnya admin. Nanti bebas setelah selesai kita ganti-ganti sesuai preferensi masing-masing, tidak masalah supaya tidak diusili oleh orang seperti itu. Karena banyak kasus sekolah-sekolah yang masih pakai default ya admin ternyata banyak yang usil seperti itu dari luar sekolah, apalagi kalau slimnya sudah online seperti itu. Nah, ini generate sampel data ya saya pilih no. Lalu engine-nya kita pilih MyISAM. Tapi di sini teman-teman bebas ya mau pakai sampel data atau kosongan boleh. Di sini tak pilih yang ada sampel data. Sudah kita klik run instalasi. Sudah New Slim sukses, sudah berhasil diinstal. Lalu go to My Slim. Nah, seperti ini tampilan Slim yang sudah terinstall. Jadi proses instalasinya seperti itu. Kita coba duplikat, kita login. Nah, di sini kita pilih admin karena tadi kita isi admin. Nah, sudah ada isinya, bibliografi sudah ada. Terus kalau mau eh, visitornya, tinggal kita ganti aja tadi, klik informasi, lalu bagian lib infonya kita ganti visitor. Nah, ini untuk visitornya seperti ini, gitu. Jadi proses instalasinya, insya Allah kalau memang tidak ada kendala seperti itu. Tapi memang entah kenapa eh, beberapa komputer itu, terutama di Windows 7 ya, agak susah untuk menggunakan SAM yang versi 8 seperti itu. Jadi kadang stopped working atau shutdown expense ya seperti itu. Jadi eh, untuk kedepannya, untuk jangka panjang, saya menyarankan teman-teman menggunakan Slim Online karena di Slim Offline ini perlu banyak-banyak maintenance. Jadi teman-teman perlu bahasanya ya kalau orang Jawa ngopeni lah,
merawat itu, karena eh, tidak tidak sedikit teman-teman di instansi itu terutama sekolah ya di musim liburan ada komputer di perpustakaan yang sudah terinstal Slim itu kan ada maintenance dari pihak sekolah dari hard disk dipindah ke SSD. Tapi pihak sekolah, Sarpras itu ada koordinasi dengan pustakawan, itu main diganti, main dilepas. Nah, pas masuk hilang itu, nggak ada datanya. Nah, seperti itu. Dan kalau sudah input 1.000 buku, 5.000 buku kan sangat disayangkan ya. Jadi ya kalau teman-teman menggunakan Slim Softland harus belajar cara menggunakan dan cara maintenance-nya supaya data-data yang ada di dalam Slim ini sudah ribuan buku ke depannya tidak hilang seperti itu. Mungkin dari saya seperti ini cukup ya untuk tutorial instalasi Slim Softland. Nah, semoga nanti bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via room chat ya. Dan saya kembalikan waktunya kepada Alifa. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Vicky Haidar yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana cara memodifikasi label barcode agar lebih berwarna dan cantik ketika dilihat oleh narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Mas Imam Hasanuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Alifa atas waktunya dan terima kasih Mas Vicky atas kesempatannya menjadi apa ya, sharing pengetahuan terkait dengan modifikasi di Slim, khususnya Slim 961 ya. Izin share screen. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah. Oke, oke, PPT saya sudah kelihatan kan? Oke, jadi sebelum saya mencoba menjelaskan lebih lanjut terkait custom Slim, jadi saya akan menyampaikan beberapa pengantar. Jadi Slim 961 atau Slim Boolean yang tadi dipraktikkan instalasi oleh Mas Vicky itu memiliki fitur cetak label dan barcode. Jadi antara label dan barcode itu menjadi satu begitu. Nah, itu uh, berupa plugin atau menu tambahan yang dibuat oleh developer Slimnya. Nah, secara defaultnya itu warnanya seperti ini. Warnanya adalah warna putih dan barcode-nya berada di sebelah kiri dan labelnya di sebelah kanan. Kalau teman-teman memperhatikan Slim yang sebelumnya 94 itu 942 itu belum ada cut off titelnya, belum ada potongan judulnya. Tapi yang versi 95 ke atas itu sudah mulai ada dan yang 961 sudah cukup diperbarui, dia sudah cukup bagus lah, cut off titelnya itu cukup panjang dan di bawahnya itu kode eksemplarnya, kode barcode-nya itu juga lumayan lumayan besar gitu. Jadi cukup terlihat ketika dicetak. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Mas Vicky secara detail tadi, coba saya kembalikan. Ada beberapa yang mungkin tadi belum disampaikan atau terlewat oleh Mas Vicky, yaitu selain tadi sudah disampaikan kalau Slim itu open source ya. Jadi Slim itu dari mulai Slim Matoa, Meranti, Cendana, Akasia sampai yang sekarang versi Boolean. Nggak tahu nanti apakah akan rilis versi 10 atau langsung versi 11. Itu nanti tergantung dari developernya. Yang pasti bahwasanya Slim ini open source dan dia itu gratis dan fleksibel bagi perpustakaan di Indonesia maupun secara global. Jadi bagi pengguna Slim itu bisa melakukan editing atau modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan tersebut. Kenapa? Karena dia itu lisensinya adalah General Public License, jadi bebas menggunakan Slim,
dioperasikan dengan tujuan apapun, dan source code-nya itu tersedia dan dapat dipelajari dan dimodifikasi. Dapat dipelajari karena ada dokumentasinya dari developernya, bagaimana cara memodifikasi Slim, bagaimana cara membuat plugin, maupun bagaimana memodifikasi plugin tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bebas dibagikan, mendistribusikan ulang Slim. Kemudian source code-nya dapat dipublikasikan ke publik dan tetap berlisensi GPL 3. Kemudian dapat apa namanya, copyleft ya. Copyleft itu kebalikannya dari copyright. Jadi modifikasi atau turunan Slim tetap harus berlisensi GPL 3 sehingga source code-nya tetap terbuka untuk komunitas. Kemudian transparansi. Jadi ketika Bapak Ibu ketika memilih menggunakan Slim itu saya kira cukup tepat pilihannya karena Slim itu selain gratis dan pengelolaannya itu adalah di bawah kita sendiri dari para pustakawan. Jadi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan tersebut gitu. Dan juga aplikasi ini tuh selalu update ya. Jadi komunitasnya itu berjalan. Itu poin plus ketika kita menggunakan Slim, komunitasnya berjalan, selalu ada update dan juga ya ini ada seminar-seminar gratis, ada membahas tentang modifikasi, entah itu melalui kayak gini ataupun melalui di channel-channel YouTube gitu. Oke, nah fungsi dasar barcode kan yang pertama ada 5 yang menurut saya itu mendasar untuk suatu barcode di dalam Slim. Yang pertama itu untuk identifikasi koleksi. Jadi barcode itu kan dia kan kode eksemplar. Jadi dia sebagai identitas dari koleksi tersebut. Jadi untuk mengidentifikasi koleksi digunakan barcode tersebut. Kemudian untuk transaksi peminjaman. Untuk mempermudah transaksi peminjaman atau sirkulasi, maka diperlukan barcode. Jadi pustakawan sirkulasi itu tidak perlu mengetik ulang kode eksemplar, tapi cukup dengan scan barcode. Jadi fungsinya untuk bagian transaksi gitu atau sirkulasi ya. Kemudian manajemen inventaris. Bagi perpustakaan yang pernah apa namanya stock of name atau inventarisasi itu tentu akan mudah menggunakan barcode daripada mengetik kode eksemplar secara manual. Lebih mudah lagi kalau RFID, tapi kalau belum RFID maka barcode ini menjadi fungsi untuk ketika inventarisasi atau stock of name. Kemudian untuk mengurangi kesalahan saat shelving. Di label dan barcode itu kan ada apa namanya kode panggil. Jadi pustakawan itu ketika shelving itu akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau salah tempat gitu. Kemudian yang kelima adalah branding. Branding itu untuk ciri khas dari perpustakaan tersebut. Misalkan saya di perpustakaan Politeknik PU. Nah, maka itu kan ada tulisannya perpustakaan Politeknik PU. Seperti PU diketahui itu kan identik dengan warna biru dan kuning, maka bisa juga nanti dimodifikasi menjadi dominan warna biru dan kuning gitu. Jadi itu membranding perpustakaannya. Kemudian pentingnya modifikasi label barcode. Yang pertama itu untuk tujuan visual. Mungkin bagi perpustakaan perguruan tinggi, ketika menggunakan label barcode warna putih, itu tidak ada masalah karena kan pemustakannya adalah yang sudah gede-gede lah, udah dewasa aja. Jadi berbeda dengan yang misalkan perpustakaan SD, SMP, dan SMA yang mungkin akan lebih ada seninya ketika label barcode itu memiliki warna. Jadi pada klasifikasi tertentu, pada rak tertentu itu memiliki warna khusus. Misalkan pada klasifikasi 000 itu ada warna hijau gitu. Kemudian 200 itu warna biru dan sebagainya. Itu untuk tujuan visualnya. Jadi ketika visualnya bagus, maka perpustakaan itu akan lebih menarik. Apalagi ketika buku tertata itu kayak satisfying gitu lah. Jadi visualnya itu akan lebih enak dilihat gitu. Kemudian efisiensi operasional. Efisiensi operasional yang dimaksud tuh eh, jadi ketika apa namanya sirkulasi itu akan memudahkan
pas proses pengembalian itu pustakawan ketika label barcode-nya itu berwarna, dia akan lebih memudahkan memilah sebelum di shelving. Jadi tanpa harus melihat label secara detail, itu bisa terlihat dengan identifikasi dari warnanya. Maka itu akan mengefisiensi operasional. Kemudian untuk kustomisasi, itu modifikasi label barcode itu dapat disesuaikan warnanya sesuai dengan misalkan sesuai dengan mereknya ataupun sesuai dengan eh, branding dari perpustakaan tersebut gitu. Oke, selanjutnya yaitu teknis ya. Teknis penggunaan warna label barcode di Slim 961 ini sekali lagi digunakan di 961 ya teman-teman karena kalau misalkan nanti teman-teman masih di bawah 961 itu yang apalagi yang masih di bawah 95 yang masih menggunakan PHP 7.4 itu mungkin akan berbeda pluginnya begitu. Nah, bagi teman-teman bisa mendownload di GitHub ini ya, .com/imamhasanuddin/label barcode kanan warna. Ya, itu bisa digunakan. Itu kan plugin bawaan Slimnya yang dibuat oleh Mas Idu ya, developer Slimnya. Kemudian yang dimodifikasi sesuai dengan perpustakaan yang saya gunakan. Jadi pada klasifikasi kosong atau 000 itu warnanya adalah jingga, kemudian 100 itu warnanya kuning muda, 200 itu kuning pastel, 3 adalah hijau, 4 biru, kemudian nomor 5 itu biru muda, begitu. Nomor 600 itu warnanya ungu, 700 abu-abu, 800 abu-abu tua, kemudian 900 itu oranye. Itu bisa disesuaikan hex-nya ini, kode apa namanya? Kode palet color-nya itu bisa diedit sesuai dengan kebutuhan eh, perpustakaan atau branding perpustakaan masing-masing. Gitu. Oke, saya akan coba share screen. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Slim ya. Slim saya adalah Slim 961 di sini. Saya menggunakan PHP 8.1 seperti yang dipraktekkan oleh Mas Vicky tadi. Nah, letak pluginnya itu ada di pada menu sistem, kemudian submenu plugin, itu ada label barcode. Nah, di sini dibuat oleh Waris Agung Widodo, Mas Idu, itu pustakawan Poltekkes Semarang. Ini bisa diaktifkan. Kemudian dia akan muncul pada menu bibliografi. Paling atas ini, bibliografi pada menu plugin bawah, label dan barcode. Oke, kemudian kita cetak. Nah, ini bawaannya seperti ini. Warnanya putih, label barcode-nya di kiri, kemudian di sini. Nah, ini kita akan coba edit atau kita beri warna pada header-nya. Ini nanti ada pewarnaan sesuai dengan klasifikasi. Bagi Di bawaan teman-teman, nggak ada judulnya ya, Mam ya? Di iya, bawaan nggak ada judulnya juga itu di barcode. iya betul. Oke, kemudian nanti kita bisa edit, teman-teman. Oke, betul. Belum ada judulnya ya. Oh, ya, betul. Terima kasih Mas Vicky. Nah, teman-teman kalau tadi mengakses linknya, label barcode tadi, itu bisa, coba ini saya share ke komen ya. Itu nanti bisa di-download di sini, diunduh zip, kemudian diekstrak. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam C, sorry. Kebetulan saya menggunakan WAM. Kalau teman-teman
menggunakan XAMPP tadi di htdocs ya. Kalau WAM kan berada di www, kemudian di Slim-nya pada folder plugin. Kemudian ada label barcode. Folder label barcode ini, nah indeks PHP. Seperti ini. Bisa dibuka dengan Notepad++ atau yang lain sesuai dengan selera dari teman-teman. Oke, codingnya kan seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan tambahkan coding yang membaca untuk kalau di slide-nya tadi kayak gini, color map, supaya memberikan warna lah gitu. Oke, kita taruh pada ini atasnya record operation di sini. Kemudian taruh pada kita juga ada modifikasi pada ini class label label header di sini disesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini codingnya. Kalau sudah diubah, di refresh, tadi belum saya save, maka dia sudah berwarna seperti ini. Ini dapat disesuaikan sesuai dengan hex-nya tadi, kode warnanya tadi. Ini kan terbaca dia kelas 00, kemudian ini kelas 300, begitu. Kalau teman-teman tadi ini tadi dari akses linknya tadi misalkan ya, nggak usah ngedit dari situnya, tapi tinggal download. Kemudian diekstrak. Sebentar. Setelah diekstrak tadi kan di dalamnya ada index.php ini. Nah, setelah diekstrak tadi ada index.php ini kita copy. Kemudian kembali ke dalam folder C. WAM, WAM, WAM. Kalau teman-teman menggunakan XAMPP berarti pilih XAMPP. Nah, yang lama, indeks yang lama ini diedit saja. Misalkan ditambahkan OLD, kemudian dipastekan yang indeks tadi. Ini sama aja kayak tadi ya, gitu. Kalau tadi kan ini pas awal, ini kan kita mengedit di mana ada warnanya kan begitu. Tapi kalau yang di ini nanti juga termasuk di bagaimana ngubah si labelnya ini supaya berada di kanan dan ada cut off title-nya begitu. Jadi kan apa ya namanya? Perpustakaan itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang labelnya itu di sebelah kiri dan juga ada yang di sebelah kanan. Nah, tergantung dari selera masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang belum atau nggak pernah ngoding ya, itu bisa diakses dengan cara di download saja ini. Ini sudah ada panduannya gitu. Jadi nggak usah khawatir karena banyak developer-developer dari Slim ataupun
yang Slim enthusiast ya, yang tertarik terhadap Slim itu biasanya men-share juga hasil modifikasi pluginnya ke ke publik gitu, ke umum gitu. Bisa diakses secara umum. Nah, ini contohnya yang editnya gitu. Kalau teman-teman kurang sesuai dengan apa namanya warnanya, ini bisa diedit sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya, Alifa. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk angkat tangan atau dapat bertanya di kolom komentar. Tapi dari tadi sudah ada yang bertanya nih, Mas. Sudah saya catat beberapa. Pertanyaan pertama ada dari Kak Nabir. Mungkin ini sedikit mirip-mirip ya. Untuk dari Kak Nabir, Muhammad Calimi, dan Kak Putri Sutarismi. Izin bertanya, Kak, kebetulan saya di sekolah dari dulu memakai Slim 7. Apakah bisa di-upgrade ke Slim terbaru, dan ketika di-upgrade nanti apakah akan ada bahaya gitu terhadap database-nya gitu, Kak? Apakah ada permasalahan yang akan terjadi itu akan seperti apa gitu, dan apakah database-nya itu aman atau harus diapakan gitu, Kak? Mungkin untuk Mas Vicky atau Mas Imam bisa menjawab pertanyaannya. Mas Imam, Mas Imam, Oke, itu yang mana ya? yang yang mana Yang ini. yang mana? Gimana tadi inti pertanyaan? Sorry, sorry. Hmm. Oke. Nah, kalau misalkan sudah menginstal Slim lama ya, kemudian mau install Slim baru itu, database yang lama itu tidak akan terganggu ya. Jadi kalau misalkan sudah terinstall di Slim 8 misalkan Slim Acacia, kemudian mau pindah ke Slim Boolean, itu bisa di-upgrade begitu, dan database yang sudah di-input itu tidak akan hilang. Jadi dia akan tetap utuh terbawa di Slim yang terbaru. Namun untuk yang Slim 8 itu masih menggunakan PHP 7.4. Jadi perlu di backup secara menyeluruh untuk data di XAMP-nya, karena kalau misalkan Bapak Ibu itu menggunakan XAMP, maka XAMP-nya kan harus diperbarui itu karena dia PHP-nya masih 7.4. Jadi dia harus diperbarui ke 8.1. Maka database-nya dan source kodenya itu harus diamankan terlebih dahulu. Kemudian eh, upgrade XAMP-nya baru nanti dipindahkan. Tapi bisa itu, dan database yang sudah diinput itu tetap aman begitu. Begitu, Mbak Alifa. Oke. Eh, Mungkin Mas Vicky ada tambahan atau langsung ke next pertanyaan? Mungkin misalkan nanti teman-teman butuh tutorial atau ya belajar cara upgrade ya berarti dari versi 7 ke 9. Kalau misalkan banyak yang pengen bisa nanti bisa dibuatkan tutorialnya atau dibuatkan kelasnya seperti ini. Oke, itu aja sih karena itu prinsipnya bisa nanti yang berubah kan user interface-nya menjadi tampilan terbaru dan juga fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Tapi kalau fungsi sama, itu aja. Nah, Oke, jadi nanti mungkin
Kalau ada permintaan atau pertanyaan lain, kita bisa buatkan acara, next acaranya ya Mas, begitu ya Mas. Ya, begitu. Oke, untuk pertanyaan Tujuh selanjutnya ada dari kan Kak Kak. Alifah boleh. Oh iya, gimana? Ini tadi kan ada pertanyaan itu dia dari upgrade-nya dari Slim 7 ke Slim 9 ya. Tapi Mas Imamnya hanya menjelaskan dari Slim 8 ke Slim 9. Apa perbedaannya untuk Slim 7 ke Slim 9? Kemudian bagaimana cara untuk mengupgrade Slim 7 ke Slim 9 itu step by step. Halo, Oh, maaf, bisa diulangi nggak Mas? Soalnya suaranya agak tidak jelas. gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pertanyaan dari Kakak Nabire ya. Tadi kan beliau menanyakan bagaimana cara mengupgrade Slim 7 ke Slim 9. Kemungkinan Kakak Nabire ini masih menggunakan Slim 7. Nah, beliau tadi bertanya, tapi jawaban dari Mas Imam itu hanya menjelaskan Slim 8 ke Slim 9. Nah, itu sepertinya tidak menjawab pertanyaan dari Kak Nabire-nya. Nah, kemudian ini saya kembalikan tanya, bagaimana caranya kita mengupgrade Slim 7 ke Slim 9 itu, bagaimana step by step-nya, apakah sesuai dengan tutorial atau Slim dokumentasi. Kan ada di situ kalau Slim dokumentasi by all gitu ya. Nah, apakah sesuai dengan itu atau ada cara lain yang mungkin Mas Imam punya pengalamannya sendiri? Monggo, Mas. Oke, jadi mungkin singkat saja, tadi kan pertanyaannya dari Slim 7 ke Slim 9, namun Mas Imam menjelaskan dari Slim 8 ke Slim 9 gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih ulang Mas Imam agar lebih Oke, apa ya, lebih siap-siap. mendetail dan lebih dapat mudah untuk dipahami begitu. Oke, eh, terima kasih Mas tutorial Slim ya. Oke, jadi itu memang betul ya dari cendana ke 8 ke 9 itu strukturnya berbeda, database-nya pun juga berbeda. Saya pernah mengupgrade itu malah dari 5 kemudian ke 5. 7 ke 8 ke 9. Ya. Kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah ke 7, maka saran saya ya ini saran saya itu di-upgrade dulu ke versi 8 supaya database-nya itu terstruktur. Karena kan nanti akan dia yang versi 961 itu menggunakan PHP 8.1. Jadi kita upgrade dulu dari versi Cendana ke Acacia. Kemudian nanti kita coba kan dia tidak akan berubah. Tapi memindahnya itu juga sekalian sampai jadi. Karena kan nanti ada file-file tuh kayak foto. Itu nanti kita jelaskan lebih panjang itu kalau nanti kita jelaskan. Jadi ada repository, ada image-nya, ada cover-cover yang mungkin sudah diunggah oleh si pemustaka kan gitu. Nanti kita pindahkan, kita upgrade dari versi 7 ke versi 8, kemudian nanti 8 ke 9 sampai langsung ke 9.4, saya kira tidak masalah karena masih 7 titik, masih PHP 7.4. Kemudian setelah itu eh, 9.4 ke 9.5 dulu karena di sana ada sedikit perubahan baru ke 9.6. Insya Allah datanya tetap aman karena saya pernah mempraktekkan dari 5 sampai 91 dengan step by step seperti itu datanya aman. Tidak gitu. Mungkin begitu Mas tutorial Slim. Oh, oke, Mas Imam, saya kembali tanya lagi ya. Tadi kalau step dari Mas Imam ini upgrade-nya, berarti tentunya didahului dengan upgrade versi SAM-nya terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kan ada by struktur. Nah, yang Mas Imam bicarakan tadi, yang Mas Imam jelaskan tadi itu kan by struktur yang sudah dijelaskan oleh Slim Documentation. Nah, berat kalau menggunakan cara seperti itu,
berarti prosedur awalnya diinstal terlebih dahulu SAM version SAM versi 7.4 ya, karena di 8. Kemudian di import data, karena kita awal install itu kan ada halaman install. Kemudian ketemu di next next next, ketemu di import data berarti ya Mas ya, import data by instalasi awal tadi. Nah, berarti kalau seperti itu kita mengapa untuk masuk dari Slim 7 ke Slim 8 kita install SAM 7.4, kemudian untuk upgrade lagi ke Slim 9 tentu kan menggunakan menggunakan SAM 8. Berarti kita harus menginstal lagi dong SAM 8-nya. Nah, apakah itu tidak merepotkan sendiri gitu? Dan kemudian strukturnya terlalu panjang. Monggo, Mas Mas Vicky ini lebih hebat nih kayaknya. Oke, bismillah Mas. Jadi untuk teknis mungkin bisa dibicarakan antara ahli aja sih Mas. Kalau di sini di forum ini nanti teman-teman yang lain juga kurang paham seperti itu. Nanti kita buat acara aja untuk khusus membahas itu. Karena itu memang setahu saya setiap bahasanya apa ya, pengembang itu kan ada caranya masing-masing seperti itu. Dan memang ada yang sudah expert, ada yang masih belajar, ada yang sudah di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan Mas Tutorial sudah tahu bisa sharing lah gitu, bisa sharing caranya seperti apa begitu ya. Itu lebih lebih memudahkan gitu karena Slim ini kan gratis, open software, jadi itu nggak masalah. Baik, saya mau menambahkan kepada teman-teman yang tadi ada tanya ya, ketika pakai Slim 7 apakah harus upgrade ke Slim yang terbaru? Prinsipnya seperti ini. Saya selalu bilang pengguna Slim itu kita sesuaikan dengan kebutuhan karena beda perusahaan kebutuhannya beda-beda. Kalau kebutuhannya hanya peminjaman, pengembalian input itu saja dan masih menggunakan Slim 5, Slim 7 kebutuhannya terpenuhi, pakai aja dulu seperti itu karena upgrade itu tidak sesederhana itu. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nanti akan repot ke belakang. Jadi kalau misalkan kebutuhannya tercukupi, masih pakai versi yang sekarang dipakai, versi 5 atau versi 7, pakai aja dulu. Seperti itu. Baru misalkan nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, barulah bisa cari mentor, nyari teman, kakak tingkat, atau yang terkenal untuk mengajari cara upgrade seperti itu. Nah, nanti itu akan lebih solved, akan lebih tersolusi karena prinsipnya kan Slim ini mempermudah hidup ya, mempermudah kehidupan di perusahaan. Jadi kalau masih terpenuhi kebutuhannya tidak perlu buru-buru upgrade. Karena kalau fungsinya sudah tidak terpenuhi, misalkan mau pakai e-book misalkan atau mau copy katalog misalkan atau sudah harus online gitu ya. Nah, itu baru nanti teman-teman dipertimbangkan untuk upgrade seperti itu. Mungkin cukup bisa dibacakan pertanyaan yang lain, Alifah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Latif. Mohon izin bertanya, Pak, sudah memodif label barcode, tetapi kadang barcode pada label tidak bisa muncul saat akan setelah di print berarti. Itu karena apa ya, Pak? Mungkin Mas Imam Mas Imam, akan menjawab. Oke, terkait ketika kita cetak label barcode dan apa namanya barcode-nya itu tidak muncul itu ada banyak ya, ada banyak kasus yang seperti itu. Ada yang karena database-nya itu in use atau error. Itu yang sering terjadi di exam ya. Tapi ada juga yang dia itu di dalam penulisan kode eksemplarnya itu ada garis miring ataupun spasi atau dia itu terlalu panjang. Jadi barcode-nya nggak muncul. Nanti yang bertanya ini mungkin bisa dikonsultasikan atau chat ke Mas Vicky begitu nanti supaya dibantu secara teknisnya gimana permasalahan tersebut gitu. Karena itu juga perlu dianalisis dulu
dilihat dari struktur database-nya seperti apa, kemudian dicek dari historinya seperti apa. Apakah sebelumnya pernah update atau memodifikasi SLIM-nya kan gitu, dicek terlebih dahulu. Ada banyak kasus sih dari kejadian label barcode-nya itu nggak muncul ketika dicetak gitu. Mungkin seperti itu. Lanjut pertanyaan yang lain. Oke, untuk pertanyaan yang lain dari Kak Ilwi Nurjanah. Lalu bagaimana dengan Slims yang online? Apakah bisa juga melakukan custom label barcode atau tidak? Seperti itu. Oke, kalau sudah online itu prinsipnya sama. Karena nanti di online juga ada HTDocs ya, meskipun nanti namanya jadi file manager, file manager kalau nggak salah seperti itu. Dan tata letaknya juga sama persis, dan di dalamnya juga sama persis. Cuman dia letaknya online. Jadi sangat bisa sekali. Begitu jawabannya. Sama bisa. Gitu. Oke, lanjut ada pertanyaan dari bentar. Hmm. Pertanyaan dari Kak Retno Febrianti. Pakai Slim Boolean versi 9.6.1. Bagaimana caranya menyatukan label dengan barcode? Mohon izin Kak, tadi sudah dijelaskan, sudah bisa. Dan ini pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Oh, oke. cara menengahkan tulisannya? Ya, Center. Mensenterkan. iya betul mensenterkan. Mas Imam, mensenterkan Mas Imam. Dari klasifikasinya itu eh, Ya, ke kiri. Jadi kalau misalkan menengahkan bagaimana? Awalnya dulu sudah di tengah. Ini karena kemarin habis di upgrade ke 9.61, jadinya berubah. tadi ya. Ya, Oke, eh, jadi itu tadi kan berarti bagian label ya, labelnya yang rata kiri menjadi rata tengah. Oke, mungkin kalau standby di laptop bisa ikuti juga atau dicatat dulu. Jadi itu tuh ada di ini ya, bagian label header style, mungkin di bagian CSS atau kalau kita lihat di sini di plugin ya, di label barcode, kemudian index.php. Nah, itu nanti kita cari label header. Nah, cari bagian CSS-nya. CSS-nya itu yang di depannya ada titiknya nih. Salah satu cirinya di depannya ada titiknya. Label header style, kemudian teks ininya. Ini kan center biasanya. Itu diganti left. Kalau tadinya left, diganti center. Aduh, apakah yang anu sudah bisa? Itu.
Yang bertanya tadi gimana ya? Sudah belum ya? Siapa? Terima kasih banyak. Baik, apakah sudah jelas Kak Retno? Sudah, Kak. Oh ya, baik. Untuk next pertanyaan ya, dari Kak Nur Rahmadini Istiqomah, izin bertanya, apakah Slims ini bisa berbagi data dengan aplikasi lain seperti Enlist Live? Khusus untuk kedua aplikasi agar dapat mungkin bisa dijawab oleh Mas Vicky. Maksudnya berbagi data itu gimana? Maksudnya berbagi data ini slide dengan Slim atau migrasi atau bagaimana ya? Maksudnya berbagi data gitu. Di sini tidak dijelaskan sih Mas, tapi mungkin maksudnya eh, eh, berbagi database atau mungkin integrasi, mungkin bisa dijelaskan saja dua-duanya. Ya, kalau migrasi jelas bisa, tapi kan tutorial caranya tidak bisa kita jelaskan secara lengkap di sini seperti itu. Dan itu prosesnya panjang karena kita pernah juga ya Mas Imam yang memindahkan data dari Indosat ke Slim pernah juga dan itu bisa. Jadi jawabannya seperti itu, bisa. Oke, mungkin saya buka sesi pertanyaan untuk yang angkat tangan. Untuk satu orang, apakah ada yang mau bertanya? Itu Mas Iqbal masih mau bertanya enggak itu? Mas Iqbal Mas dari Sragen. Iqbal? Ya, ya, izin bertanya untuk Slim sendiri itu bisa menggunakan pakai MacBook atau Windows atau Linux doang ya? Soalnya ini saya cari yang user MacBook nggak bisa, begitu aja. Ya, Terus bisa. kemudian Mm-mm. cukup itu dulu nggih. Ya, saya belum pernah nginstal di MacBook karena belum punya MacBook, Mas. Mas Imam pernah install di MacBook belum? Prinsipnya sama sih Sama kan? dengan itu kan nanti tinggal installnya menggunakan XAMPP sama Sam kan? karena kan dia kan bisa lintas platform ya bisa Ah, Linux bisa Windows dan bisa Mac sama sama. totalnya sama kayak di Windows gitu bisa. Soalnya instalannya itu kan berbeda yang MacBook sama Windows. Oh, berarti belum ada ya? eh Mungkin saya coba menjelaskan lebih anu lagi. Jadi sama saja Mas. Jadi entah itu menggunakan Windows maupun menggunakan Mac OS. Jadi ketika dia install menggunakan XAMPP kemudian download Slimnya itu sama, source kodenya sama. Sana. Oke. Gitu. Mungkin kalau nanti butuh panduan ya Mas ya. Nanti kita buatkan atau bisa remote lah nanti. Oke, oke, siap. Terima kasih. Oke. Ini sudah lebih dari jam 10. Mau ada yang bertanya lagi atau sudah? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Dicukupkan saja? Kalau teman-teman pertanyaan yang di kolom komentar sudah terjawab semua ya, ini Alifa ya, sepertinya ya. Oke, Izin bertanya, Mas. iya boleh. Saya Muhammad Yasmin dari Balai Bahasa Sulsel, Pak. Oh Mas, ya, mungkin saya mohon maaf, mungkin agak apa tidak menyangkut label mungkin nih. oh oke, enggak apa-apa. Uh, Begini, kami kan biasanya mau input
pada saat penginputan kami melampirkan file PDF-nya kalau misalkan sudah ada macam e-book supaya kami saya bisa dibaca online gitu. Kalau memang itu buku itu terbitan kami sendiri. Cuma kendalanya Slim terbatas dalam menerima filenya ketika diupload. Jadi biasanya selama ini file PDF-nya itu kami konversi supaya kecil, tapi kualitasnya kan kurang bagus juga, karena tidak bisa terbaca. Nah, saya tidak tahu, minta tolong bagaimana caranya itu apanya yang disetting supaya bisa menampung file yang lebih besar gitu pada saat diupload lampirannya. Itu bisa, Pak. Nanti kita buatkan tutorialnya ya satu-satu gitu. Kalau itu kan diedit di SEM-nya, di settingan apa namanya tadi maksimal uploadnya bisa gitu. Apa di ini Mas ya, di PHP My ini atau di mana? Ya nanti kita buatkan Pak tutorialnya. Karena Oh, atau Mas Imam mau menjelaskan semuanya lagi? baik, Karena baik, Mas. ya, karena ini kan teknis biasanya lebih panjang ya Pak ya, seperti ini dan eh, oke, itu bisa nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi gitu. Atau Mas Imam mau Nah, kalau menambahin, bisa, mau mempraktekkan? nah kalau bisa dikasih tahu aja di file mana yang diedit di PHP PHP-nya atau di mana gitu. Oke. Biar saya cari sendiri. Posisinya Izin bantu menjawab, Mas Vicky. ya. Kalau untuk memperbesar itu untuk Pak Bisa share siapa nih? di share screen sekalian Mas, di share sekalian, tunjukin lokasinya Saya gitu pakai Mas. PC, Pak. Iya, Saya pakai. biar sekalian, jangan cuma suara aja gitu Mas. Biar tahu posisinya juga gitu. Kalau untuk itu di php.ini, Pak. Nah, Oh ya, PP ya, ini ya. Iya, Oke, betul. dimaksimalkan. oke, makasih Mas. Makasih Ya, atas situ. ya, makasih. Cukup lagi. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, apakah sudah cukup atau mau ada yang bertanya lagi? Ya, izin mau bertanya. Ya, silahkan. Saya atas nama perkenalan dulu deh, atas nama Sriati. Saya dari STI Al Azhar Goa, tapi tepatnya di Makassar. Di Makassar. Ini, ya Slim saya kemarin itu online dan itu apa itu yang hosting ya, yang dibayar per tahun, yang dibayar per Ya, tahun sama pihak kampus. Tapi tiba-tiba kemarin pihak kampus memutus kontrak dengan yang hosting lama karena sering ini di-hack apa gitu. terus? Jadi itu slim saya yang online itu otomatis kan hilang. Hilang. Ya, Kan jadi tinggal. hilang. Jadi bagaimana solusinya itu? Apakah saya Hmm. Kalau backup-nya nggak punya ya Mbak ya berarti backupan database atau file Slimnya nggak ada sama sekali ya? ya, halo? Halo? Iya, halo. Jadi Backupan bagaimana database-nya solusinya nggak punya. itu? Apakah Backupan saya database-nya harus tidak punya. install lagi? Backupan database-nya punya nggak? Nah, itu dia kan kemarin dikasih jangka waktu tidak ada karena dikasih waktu 1 bulan yaitu hari, tapi operator tidak memberitahu ke saya kalau kita ini punya web. Hmm. Gimana ya kalau nggak punya ya saya nggak bisa apa-apa Mbak. Kalau nggak punya database-nya. Iya, jadi makanya kemarin itu saya sempat ini, Ya, aduh bagaimana? ya
bagi teman-teman yang lain, salah satu maintenance, Kayaknya harus buat baru ya, lagi. jadi untuk teman-teman yang lain, salah satu maintenance Slim, mau offline atau online itu harus backup data sebulan sekali atau 2 bulan sekali seperti itu. Karena ya itu kita nggak ada yang tahu apa-apa aja yang akan terjadi di komputer atau di apa namanya hosting yang kita langgan. Kalau isinya udah 6.000 buku, 10.000 buku kan sayang kalau sampai hilang seperti itu. Jadi ya banyak juga teman-teman yang lain cerita seperti itu, datanya sudah tidak ada, tidak punya backup. Ya saya tidak bisa bantu apa gitu, saya bisa bantu apa-apa gitu Mbak, seperti itu. Kalau iya, Ya, makasih. iya kecuali database masih punya backupan, nah ini bisa dikembaliin, bisa diulang lagi seperti itu. Nah untuk setahu saya kalau teman-teman yang saya tangani untuk Slim Online itu dia mau langganan lanjut atau tidak ya database-nya saya kasih karena itu haknya mereka seperti itu. Memang susahnya kalau berlangganan ke teman-teman yang tidak fair, kalau nggak lanjut langganan minta database-nya nggak dikasih ya itu yang repot. Iya. Ya, jadi ya ya itu untuk pembelajaran Mbak seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari saya begitu Mbak. Maaf tidak bisa membantu. Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan yang lain? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Tadi kan kita ngebahas tentang ini plugin ya, Mas Vicky ya. Iya, plugin. Oke, oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Trisya Arzi. Saya saat ini adalah pustakawan lepas. Hmm, Eh, untuk sebelumnya saya punya project. Sebelumnya saya punya project yang dimana saya mengurus instalasi dan termasuk plugin-plugin juga. ya. Oke, Ah, Mas Vicky izin bertanya sama Mas Vicky, Mas Imam dan Mbak Alifa. ya, Eh, jadi sebelumnya gini, waktu kapan tempo hari itu saya pernah bertanya untuk plugin dari Mas Vicky dan ini saya dikasih taunya kan plugin yang berbeda dari yang sebelumnya, ya, dari beda. yang sekarang. Nah, Betul. apa bisa kira-kira untuk penggunaan plugin secara bersamaan itu apakah bisa? Apakah menunya nanti itu akan beda? Karena otomatis pluginnya dideteksi sama oleh sistem. Apakah kira-kira kita bisa apa ya, menambahkan dua plugin secara bersamaan? Misalkan ada, maksudnya ada dua style label barcode yang berbeda gitu ya. Benar, ya benar, Ya, kayak kalau gitu. ditanya bisa bisa Mas, karena saya pernah praktek juga pasang dua plugin dari dua develop yang berbeda bisa. Tinggal itu ngasih, tinggal kalau secara orang awam dia ngasih tahu nggak caranya gitu, cara cara bedain itunya gimana biar nanti di bagian plugin dua-duanya muncul itu. Jadi bukan bukan satu dihilangkan terus diganti yang baru gitu kan bisa gitu. Oke, Karena itu makasih teknis, Mas ya. bisa. Tinggal teknisnya aja harus yang harus dipelajari seperti apa. Siap-siap. Ya, Makasih Mas. ya sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin sudah dicukupkan saja? Kalau Hmm, sudah nggak ada yang bertanya cukup. Nah, apa kan ini kan sudah dari kita targetkan dari jam 9 sampai jam 10. Kita udah tambahkan sekitar 20 menit ya nih ya, Liva ya, 20 iya menit. betul. Seperti itu. Nah, semoga nih teman-teman ilmunya bermanfaat. Kalau memang teman-teman di sini sudah banyak yang bisa Slim, bisa buat forum, bisa kita share ilmunya ke teman-teman yang lain biar perpustakaan di Indonesia ini lebih maju dari sisi penggunaan
aplikasinya bermanfaat untuk homekeeping ya, peminjaman, pengembalian, laporan. Jadi perpustakaannya jalan, programnya jalan, pustakawannya terbantu oleh aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Jadi tujuannya saya seperti itu aja sih, nggak ada tujuan yang lain. Jadi terima kasih banyak pada teman-teman ya yang sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Nanti akan saya cek story-story yang dibuat, usulan-usulannya apa. Jika di bulan-bulan depan bisa diadakan lagi, insya Allah kita adakan. Jika misalnya ada konsultasi bisa melalui WA, nanti kita jawab pakai tutorial ya, karena kalau teknis itu nggak bisa cuman berdasarkan informasi ada masalah apa, harus ada visualnya, kendalanya seperti apa. Tadi seperti Mas Yom menjelaskan juga sejarahnya bagaimana, itu tidak sesederhana itulah gitu. Apalagi kita tidak pegang device-nya, tidak tahu masalah sejarahnya seperti apa, kita harus cek satu persatu. Mungkin dari saya itu terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah ikut. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu dan wawasannya. Semoga para narasumber kita ini diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk setiap usahanya. Serta terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah ikut berpartisipasi pada acara kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin belum sempat terjawab oleh Mas Vicky dan Mas Imam, akan kami rangkum dan juga mungkin setelahnya akan kami buatkan kembali acara lanjutannya seperti itu. Oke, saya Alifa Diva Kamila selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di acara berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.